Halo semua, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang baru bergabung. Dan bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah lama bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali dan mari sama-sama kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Ya, memang sangat menarik kalau bicara soal dinamika politik jelang pemilu 2024 nanti. Apalagi ketika Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Ya, jadi pasca Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan, justru hal tersebut sangat-sangat menguntungkan bagi Partai Demokrat. Nah, mengapa bisa demikian? Karena bisa dibilang ya, Partai Demokrat saat ini justru menjadi rebutan oleh dua poros koalisi lainnya, yaitu Gerindra dan PDI Perjuangan. Jadi tinggal kita lihat saja nanti apakah Demokrat akan bersama PDI Perjuangan atau Demokrat ini akan bersama dengan Gerindra. Ya, kalau menurut prediksi saya, kemungkinan besar nanti Partai Demokrat akan merapat dengan koalisi PDI Perjuangan. Dan hal ini tentu akan bisa menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia, yaitu tentang rekonsiliasi dua partai yang sama-sama pernah menjadi partai pemenang pemilu dua periode. Nah, bicara soal pemilu 2024, ada informasi terbaru yang harus kita ketahui bersama. Jadi ya, kemungkinan besar nanti pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 2024 akan dimajukan atau dipercepat proses pendaftarannya. Ya, kalau yang semula jadwal pendaftaran Capres-Cawapres itu akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, maka kemungkinan besar nanti pendaftarannya akan dimajukan pada tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023. Nah, jadi kalau dihitung mulai dari sekarang ini, maka sekitar kurang 1 bulan lagi publik akan tahu siapa capres dan siapa cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Ya, meskipun kemarin ini sudah ada juga sih yang mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres, namun sayang sekali ternyata hasil surveinya ini justru sangat-sangat mengecewakan. Ya, mereka ini adalah pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Jadi pasca melakukan deklarasi di Surabaya beberapa minggu yang lalu ya, hasil survei SMRC ini menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Caimin justru mengalami penurunan. Nah, hal inilah yang kemudian banyak dipertanyakan oleh pendukung Anies Baswedan. Kok bisa ya? Begitu kata mereka. Kasihan sekali mereka ini. Ya, kalau jawaban saya jelas bisa lah. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Karena begini ya, kita semua ini juga sudah tahu lah bahwa basis pemilih Anies Baswedan itu adalah PKS. Nah, sementara pasca Anies dan Caimin ini dideklarasikan sebagai pasangan capres dan cawapres, posisi PKS sampai saat ini masih belum jelas. Nah, pertanyaannya adalah apakah PKS nanti akan resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan atau justru PKS akan merapat ke Prabowo Subianto? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Ya, tapi hampir dapat dipastikan PKS kemungkinan besar akan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Dan keputusan tersebut akan disampaikan melalui rapat Majelis Syuro yang dilakukan pada hari ini. Nah, yang perlu diketahui lagi adalah bahwa mayoritas suara PKB ini juga bertentangan dengan Anies Baswedan dan juga PKS. Makanya ya, kalau Anies Baswedan dipasangkan dengan Caimin, maka secara otomatis elektabilitasnya pasti akan melorot. Dan menurut saya semua ini sudah menjadi hukum alam. Ya, kalau boleh saya ibaratkan, PKS dan PKB ini kan ibarat air dan minyak. Jadi keduanya ini susah untuk menyatu. Nah, kalaupun ada yang bisa menyatu, sebagian kecil itu kan di kalangan atasnya saja, di kalangan elitnya saja. Jadi kalau bicara soal akar rumput, ya mayoritas masih belum bisa menerima Anies Baswedan dan PKS. Dan kalau dilihat berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, mayoritas pemilih PKB itu adalah mendukung sosok Ganjar Pranowo. Nah, jadi itulah alasan mengapa elektabilitas Anies Baswedan dan Caimin justru semakin merosot pasca deklarasi sebagai capres dan cawapres. Dan dari semua ini, maka saya dapat menyimpulkan kemungkinan besar pasangan Anies dan Caimin ini akan tersingkir di putaran pertama. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Teman-teman Bapak Ibu semuanya, sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama dan memang luar biasa sekali situasi politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia itu diwarnai dengan banyaknya perubahan
dan juga dinamika-dinamika yang tentunya semakin menarik perhatian masyarakat dan juga ada rasa penasaran terutama mengenai topik siapa pada akhirnya yang bakalan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo dan juga siapa yang bakalan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Karena kalau Anies Baswedan itu sudah jelas ya cawapresnya adalah Cak Imin PKB. Oleh karenanya beberapa hari belakangan juga ada pemberitaan mengenai bukan Prabowo, Ridwan Kamil kian dekat jadi cawapres Ganjar. Nah itu hari kemarin teman-temannya. Tetapi beberapa waktu belakangan juga ada pemberitaan yang mengabarkan bahwa Puan sebut opsi AHY dan RK jadi cawapres Ganjar sudah tak mungkin. Nah inilah situasinya ya yang sedang berlangsung ini. Hitung-hitungan peluang tiga bakal cawapres Ganjar Pranowo memang beberapa hari belakangan nama yang kemudian cukup menguat itu adalah ada nama Mahfud MD, lalu kemudian juga ada nama Ridwan Kamil, lalu kemudian juga ada nama Sandiaga Uno. Jadi ini tiga nama yang beberapa hari belakangan memang ramai sekali ya. Tetapi siapa yang nantinya akan diputuskan menjadi cawapres ya tergantung ya kepada mereka-mereka yang punya kewenangan untuk memutuskan itu dan juga terkait dengan komunikasi politik yang dibangun di antara mereka. Lalu kemudian bukan Prabowo, Ridwan Kamil kian dekat jadi cawapres Ganjar. Nah, apakah mungkin nanti pada akhirnya Ridwan Kamil bakalan menjadi cawapres Ganjar ya kita tidak tahu teman-teman ya Bapak Ibu semuanya karena situasi politik ini luar biasa sekali dinamika-dinamika yang terjadi. Nama Mahfud MDRK menguat, P3 tetap ajukan Sandiaga cawapres Ganjar. Nah ini memang dari kemarin-kemarin ya, dari beberapa waktu yang lalu juga P3 ini nampak konsisten ya, tetap mengajukan Sandiaga sebagai cawapres Ganjar. Nah memang wajar-wajar itu saja. Teman-temannya itu sesuatu yang sangat lumrah kalau kemudian mereka mengupayakan orang-orang yang mereka pilih untuk bisa mendampingi Ganjar ya karena memang beberapa hari belakangan topik pembicaraan yang cukup intensif itu adalah mengenai siapa cawapres dari Ganjar Pranowo ini. Lalu kemudian bukan hanya mengenai cawapres Ganjar Pranowo tetapi juga ramai sekali pembahasan terkait dengan siapa kira-kira yang bakalan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto karena beberapa waktu belakangan bahkan muncul ya adanya baliho-baliho ataupun spanduk-spanduk ya yang cukup besar yang mana ada Gibran di situ, lalu kemudian juga ada Prabowo Subianto dan beberapa informasi lain yang kemudian terus bertebaran karena juga muncul sebenarnya opini ataupun gagasan bahwa juga mungkin pada akhirnya Ridwan Kamil ini bisa menjadi cawapres dari Prabowo Subianto dan juga bukan hanya itu ada nama Erick Thohir yang juga disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang potensial untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nantinya sebagai cawapres. Nah, jadi itu dia memang situasi yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia beberapa waktu belakangan. Jadi belum ada memang kita bisa menyimpulkan kira-kira siapa yang bakalan menjadi karena ini masih ada lobby-lobby, masih ada diskusi-diskusi, masih ada kesepakatan-kesepakatan politik ya yang bakalan didiskusikan ya yang bakalan ditukar pikirkan oleh mereka-mereka yang terutama dalam hal ini adalah para ketua umum parpol ataupun partai politik ya. Lalu kemudian calon kuat cawapres ini disebut bisa bikin Prabowo auto win katanya ya. Nah, kemudian teman-teman, Bapak Ibu semuanya sebenarnya beberapa waktu belakangan ya juga ada pemberitaan mengenai pertemuan SBY juga AHY beserta dengan Prabowo Subianto dan tokoh-tokoh politik lainnya yang mana dalam pemberitaan dikabarkan bahwa Demokrat itu memilih untuk berpihak ataupun berada dalam koalisi apa namanya ya nama barunya itu kalau nggak salah koalisinya koalisi Indonesia Maju ya yang capresnya Prabowo itu kalau nggak salah nama koalisi terakhir kemarin itu ada pemberitaan adalah koalisi Indonesia Maju. Lalu kemudian plus minus jika Ridwan Kamil jadi cawapres Prabowo atau Ganjar. Ya bukan Prabowo, Ridwan Kamil kian dekat dengan Ganjar ya ataupun kian dekat jadi cawapres ya Ganjar. Ya mungkin saja ya teman-teman Bapak Ibu semuanya namanya politik ya belum tentu juga ini nantinya Ridwan Kamil ataupun Mahfud MD karena saya lihat kemarin juga ada komentar-komentar yang justru menganggap bahwa sebenarnya Mahfud MD lebih potensial katanya karena mengingat bahwa Mahfud MD ini punya pengalaman yang luar biasa ya baik di legislatif, di yudikatif bahkan juga di eksekutif yang mana hari ini pun ya beliau dalam posisi sebagai Menko Polhukam di kabinetnya Bapak Presiden Jokowi. Jadi itu yang kemudian
beberapa pertimbangan mengapa ada juga yang mensupport ataupun mendukung Mahfud MD sebagai cawapresnya Ganjar, tapi ada juga yang kemudian mendukung Ridwan Kamil yang cocok mendampingi Ganjar karena dianggap ya sudah pengalaman juga, apalagi suara di Jawa Barat, karena beberapa waktu belakangan kan Ridwan Kamil ini mantan gubernur Jawa Barat ya sebelum menyelesaikan masa jabatannya. Jadi suaranya tentu bisa diperhitungkan teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Tapi di satu sisi juga ada Sandiaga Uno. Kalau Sandiaga Uno itu ya memang jelas ya, beberapa waktu yang lalu ya Sandiaga Uno ini kan juga wakil gubernur DKI Jakarta ya, ketika gubernurnya adalah Anies Baswedan, lalu kemudian di Pilpres sebelumnya juga sempat ya mencalonkan diri bersama dengan Prabowo dan posisinya adalah sebagai cawapres. Ya itu dia. Bahkan juga di kabinetnya Pak Jokowi hari ini ya Sandiaga Uno juga ini kan salah satu menteri. Jadi memang teman-teman situasinya semakin luar biasa ini. Kita nantikan saja pada akhirnya, tetapi ini ada kemarin pemberitaan yang membahas mengenai survei PRC ya di Jatim usai deklarasi Amin. Ganjar 40%, Prabowo 32%, sedangkan Anies berada di angka 18,3%. Jadi itulah situasi yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia ini. Dan kalau nantinya pada akhirnya ini di pendaftaran Pilpres 2024 ada 3 poros, ya kemungkinan teman-teman Bapak Ibu semuanya sangat mungkin pada akhirnya bakalan ada putaran kedua di Pilpres 2024. Dan kita nantikan saja siapapun yang menjadi pemimpin bangsa dan negeri ini, kita mengharapkan mereka adalah orang-orang yang sungguh peduli untuk kemajuan bangsa Indonesia.